menyederhanakan dari kategori sampai kepada merek. Ya, nah ini saya contoh di sini ya. Saya sudah buat kategori induknya itu adalah kendaraan sama kerajinan. Ya. Nah, kategori turunannya itu ada roda 2, roda 4, ya, ada kendaraan militer misalnya gitu ya. Nah, kalau kerajinan itu turunannya ada kerajinan tenun, ada kerajinan rotan. Begitu ya. Oke. Nah, saya mau memberikan satu kategori baru. Ya, misalnya ya. Jadi kategori induknya kita bikin kosmetik, baik. Kosmetik ya. Sebelum ada ya. Sebentar. Kategori induk. Oh, saya login bukan sebagai admin sebentar, Bapak Ibu ya. Saya tambahkan kategori induknya kosmetik dulu. Oh, ini banyak. Oke, saya buatkan turunannya dulu ya. Ini untuk contoh, sebentar. Produk. Jadi saya buat induknya kosmetik kecantikan di sini ya. Saya tambahkan sub dari kategori kosmetik ini. Nah ya, saya misalnya bedak misalnya. Bedak, oke. Baik ya, bedak. Kecantikan Pak Anton telat karena nggak pernah pakai bedak. Terus apa ya blush on ya, apa sih, lipstick ya. Tapi kategori ya, bedak jangan, kalau itu sudah spesifik ya. Bedak terus apa lagi Ibu? Sabun kecantikan. Oh iya, betul sekali. Sabun macam-macam tuh, ada sabun muka lah, sabun segala macam ya. Iya. Ya wis, kita bikin 2 aja lah. Ya, kecantikan. Baik. Nah, itu udah bikin kategori dan subkategori. Artinya apa? Kategori induknya kosmetik kecantikan. Di bawahnya ada bedak sama sabun nih ya. Kita sekarang bikin produknya. Atau kita bikin merek dulu deh. Ya.
supaya nanti mengikat kepada produknya, merek produk kecantikan tuh apa ya? Misalnya Batrisya. Batrisya itu sih gimana, Bu? Ya, Batrisya. Ya. Itu ya. Oke. Siap. Deskripsinya herbal, misalnya herbal. Herbal. Ya. Oke, good. Simpan. Ya. Ini mereknya ya. Kita bikin merek nih. Ada 2 boleh, Bu? Mereknya, Bu. Kalau bisa, Bu. Batri. Yang lain lagi? Ya. Mata tilar lah ya kali ya. Boleh. Mata tilar ya. Oh, itu aja nih ya. Oke. Ada Revlon, ada segala macam, ada L'Oreal ya. Pokoknya ini aja. Nah, ini kita sudah bikin merek nih. Kemudian berikutnya produk. Nah, produk ini ada namanya gini. Apa namanya? Contoh kayak bedak muka misalnya gitu ya, Bu ya. Produknya bedak muka, tapi variannya bisa banyak. Oh iya, ada strawberry, mungkin ada strawberry, ada bengkoang, ada segala macam. Nah, oke ya, kita buat ya. Jadi kalau di produk itu, pertama nama produknya. Ya. Produknya itu tadi bedak muka. Misalnya ya. Kategorinya tadi ya, kosmetik. Oke. Brandnya sorry. Tadi bedaknya. Nah, ini. Jadi subkategori bedak ya, kosmetik kecantikan bedak. Oke. Nah, ini misalnya enggak, misalnya untuk wajah berminyak gitu. Oke, nah mungkin nanti di variannya, Ibu. Nanti Ya, di variannya. Jadi variannya bisa wajah berminyak, wajah kering gitu ya. Siap. Atau yang lain. Nah, ini contohnya ya. Kita bikin variannya tadi bedak muka untuk wajah berminyak gitu ya. Bedak wajah kulit berminyak, bukan wajah kali ya. Ya, berminyak. Oke. Ya, nah nama aliasnya ini kalau mau dikasih boleh aliasnya, tapi saya bikin sama lah ya. Kalau alias tuh misalnya apa namanya yang lebih spesifik dari si bedak ya, kulit berminyak apa gitu lagi ya, ada tambahannya. Tapi saya bikin tidak, satuannya pedes, misalnya pieces ya. Oke, isi satuan isi kalau ada ya gram atau apa. Ya gram. Siap. Kemudian di sini kita sampai ke inventory-nya Bapak Ibu ya. Jadi sistem ini sangat luar biasa karena memanage sampai ke inventory-nya. Nah, ini kalau ada notifikasi minimum stok diiyakan, artinya kalau dia sudah menyentuh nilai minimum stok, misalnya kalau Ibu men-set up minimum stoknya 50 pieces gitu ya, di saat sudah menyentuh angka 49, dia akan warning gitu ya, dia akan warning ya. Kalau misalnya tidak, berarti loss, sampai 0 pun tidak ada warning begitu ya, seperti itu gitu ya. Baik, nah misalnya kalau diiyakan kita bikin minimum stoknya 10. Ya, kemudian max itu maksimum stoknya itu. Lupa ini maksudnya apa ya maksimum stok? Contohnya kalau Bapak Ibu sebagai penjual, bukan produsen, bukan pembuat, itu kan biasanya ada membeli kepada distributor atau subdis ya. Nah, nilai maksimum itu adalah nilai yang bisa diorder maksimum dalam satu PO untuk menghindari overstock. Contohnya, kalau maksimumnya kita set 100, di saat existing stoknya ada 40, Bapak Ibu hanya bisa pesan 60. Ya, bahkan 61 pun nggak mau ditolak oleh sistem. Karena penjumlahan jumlah stok sekarang atau existing
ditambah dengan yang mau dipesan itu tidak boleh lebih daripada maksimum stok ya 100 tadi. Begitu ya gambarnya. Nah, ini harga beli, harga jual misalnya. Ini kalau misalnya ini ya, Ibu produksi sendiri misalnya, ini contoh aja ya. Harga belinya 150 contoh ya. Bedaknya mahal ya, 150. Harga jualnya contoh ya, contoh aja. 175.000 misalnya. Gitu ya. Oke. Nah, untuk menambahkan varian berikutnya dari bedak muka ini ada ditambah. Nah, tinggal klik tombol plus di sini. Misalnya bedak kulit kering. Normal dulu deh. Normal. Ya. Oke, seperti itu. Isis juga. Untuk isinya 1, karena per kotaknya 1. Satuan isinya gram juga ya. Oke. Nah, kita samakan minimum sampai 10. Maksimum sampai 100. Nah, harga untuk kulit kamar lebih murah misalnya. Sebut saja misalnya 125.000 gitu ya. Harga jualnya di 150 contohnya. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi bedak kulit kering ya. Gitu. Kita copy paste saja biar cepat. Iya. This is ini isinya juga 1. Kemudian gramasi sama gram. Kemudian jumlah minimum stoknya 10. Minimum 100. Nah, ini harga belinya untuk kulit kering katakan misalnya di harga 175.000, mahal misalnya. Kemudian harga jualnya di 200.000, begitu ya. Nah, ini satu produk kita sudah set up ya. Nah, kalau mau ada fotonya boleh saya coba ambil foto bedak ya, bedak wajah. Dan untuk sampling nah, ini misalnya produknya contoh aja bedak wajah. Nah, ini kita bisa upload produknya bedak wajah. Itu resmap Pak Anton, resolusi ideal 515 itu minimum atau batasan gimana? Batasannya sih semakin tinggi resolusinya gambar produk semakin bagus, Semakin tajam ya? lebih tajam. Tapi ini kita nggak batasi sih. Oke, siap. Gambar yang low end juga boleh, nggak masalah ya. Nah, ini contohnya Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya, terus kita simpan gitu ya. Untuk layarnya sendiri. Ini ceritanya produk UKM nih, produk sendiri ya, bikin sendiri kayak Pak Ah itu bikin sabun tuh ya. Jadi home industry ya. Oke. Nah ya, sudah berhasil ya bedak muka. Nah, karena ini konsepnya misalnya ini produk sendiri ya, kita kan harus nambahin stok dulu tuh, ya dong. Karena stoknya pasti belum ada, yuk kita masuk ke stok ya. Di sini ada gudang Bapak Ibu, menunya info stok. Ya. Info stok. Ini saya bikin ada Pajero segala macam ceritanya ya. Saya jualan mobil ya. Ada kursi juga, ada kebaya ya. Kemudian ada cireng juga ya. Nah, kosmetik yang tadi bedak belum muncul di sini. Ya, karena contohnya di sini sudah ada muncul nih ya, ada 2, 49, 50, ada 96. Nah, ini belum muncul nih di sini ya. Karena memang belum di adjust jumlah stoknya. Cara ngejustnya seperti apa? Masuk ke
Di sini langsung masuk ke penerimaan barang, kita bypass, ya. Kita tambahkan, karena ini produk sendiri ya. Kalau Bapak Ibu beli dari supplier, pasti ada PO-nya, tinggal masukin nomor PO, terima barangnya langsung akan menambah stok di Bapak Ibu otomatis, ya. Tapi karena ini produk UKM, produk sendiri, home industry ceritanya, ya coba kita update stoknya ya. Jadi di sini ada produk sendiri, ya. Seperti itu. Kita lewat aja. Nah, ini contohnya, kita langsung tambahkan produknya, bedak tadi ya. Oke ya, bedak kulit berminyak. Tuh, muncul ya di sini ya. Beli berapa nih? Tadi kan minimum stoknya 10 ya. Kita 10 bikin, ya. kita bikin 5 deh. Gitu ya. Kemudian, sorry. Oke. Ini 5 juga realisasinya. Itu langsung muncul ya harganya, karena 150.000 kali 5. Iya. Kemudian expirednya 2024, misalnya di bulan Juli. Contoh ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa multiple expired nih, kerennya di sini Bu, Bapak Ibu ya. Jadi kalau produknya ada datang 10 nih, bukan produk sendiri ya, beli 10 tapi 7 expirednya Juli 2024, 3 expirednya Desember 2023 misalnya, itu bisa tinggal ditambahkan di sini ya. Tapi karena ini full, terimanya ya enggak. Tapi kalau kita bikin 3, kita plus 2-nya muncul di bawahnya. Ya. Karena expirednya berbeda. Ya. Jadi kita concern di masalah seperti ini karena Tokopedia ini mengakomodir semua produk ya, termasuk produk obat-obatan, kosmetik, bahan makanan, itu kan concernnya terhadap keamanan ya, sehingga expired penting untuk food and beverage ya, makanan dan minuman, ataupun produk-produk yang beririsan dengan kesehatan lah ya. Kosmetik itu kan juga rawan terhadap kesehatan, karena apa? Kalau sudah expired dipakai, kulitnya bisa beruntusan dan sebagainya kan begitu ya, bahaya seperti itu ya. Oke, baik. Nah itu contohnya ya. Nah kita bikin misalnya sama nih ya expirednya. Nah kemudian produk berikutnya bedak juga toh, tapi bedak kulit normal atau bedak kulit kering dulu deh, gitu ya. Oke, kering. Tadi kan 5 ya, ini kita biar tidak masuk ke stok injury, kita bikin 20 deh. Ya. Kemudian terima 20 juga. Gitu ya. Langsung ya, nominalnya di atas Bapak Ibu bisa lihat. Ini juga expirednya 2024, bulan berkatakan begitu ya. Nah, produk berikutnya yang ketiga adalah bedak kulit normal. Misalnya ini pesan 50. Bukan pesan, ada 50 ya. Oke, 10 juga ya. Totally langsung muncul di atas 10 juta sekian ya. Expirednya 2024, bulannya Agustus. Oke. Nah, ini kalau sudah, tinggal Bapak Ibu simpan. Gitu ya. Nah, ini langsung menambah stok. Coba kita cek di gudang. Bapak Ibu bisa lihat ada 5-nya merah Bapak Ibu. Kenapa merah? Karena di bawah minimum stok 10 ya. Tapi kalau yang lainnya nggak merah ya. Kenapa? Karena di atas minimum stok ada 20, ada 50 ya. Seperti itu ya. Nah, ini bedak misalnya bedak.
Ya, semua tentang bedak muncul di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul, ya. Bapak Ibu sudah bisa langsung mulai jualan. Ya. Coba kita cek di aplikasi, ya. Kita cek di aplikasi, masuk ke toko Anton Prasojo, ya. Saya akan share layar untuk handphone sebentar Bapak Ibu, ya. Saya share dulu. Namun, Pak Ahi sembari saya nge-set bisa membagikan cerita terkait dengan bagaimana akun yang disebarkan pada waktu beberapa tahun yang lalu terkait dengan membangun ekosistem online atau marketplace. Sembari saya nyiapin handphone supaya muncul di layar laptop. Silakan Pak. Jadi di layar sudah tampil aplikasi Tokopedia kan ya? Sudah bisa dilihat ya? Oke, jadi tadi saya sebagai penjual ya sudah set up produknya, Batrisia, make up ya, bedak untuk wajah ya. Nah, saya coba jadi pembeli ini ceritanya ya. Jadi pembeli yang akan coba melakukan transaksi pada produk yang sudah dijual, bedak wajah tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada pembelian, kemudian tadi suppliernya pilih atas nama saya, gitu ya. Nah, di sini kita ketikkan nama toko saya tadi. Oke. Dari kosmetik kecantikan. Ya. Jadi produknya akan muncul. Ini produknya semua all ya. Saya bisa munculkan dari Pajero, ada Angfungsi ya, Umer, kemudian ada kursi rotan ya, anyaman. Nah, di paling bawah itu ada bedak. Ya, bedak wajah atau bedak muka. Ya. Di saat kita klik tambah, tapi kalau kita ketik bedak saja ya nanti akan muncul lagi bedak, begitu ya. Ya, yang akan muncul adalah terkait bedak, nah seperti itu ya. Nah, kalau kita klik tambah Bapak Ibu, tadi ingat ya, bedak muka atau bedak wajah ini punya 3 varian. Ya, kulit berminyak, kulit normal dan kulit kering. Ya, kalau kita klik tambah, nah akan ada muncul pilihannya. Produk mana yang akan kita pilih? Ya, untuk kulit berminyak kah? Untuk kulit kering kah? Atau untuk kulit normal? Begitu ya. Nah, misalnya kalau saya beli untuk kulit berminyak, begitu ya, tinggal klik tambah 1. Sama kulit kering. Ya, contoh ya, seperti itu ya. Untuk kulit berminyak kan beli 2. Ya. Untuk kulit keringnya 1. Normalnya nggak dibeli. Bapak Ibu tinggal klik simpan. Ya. Itu di bawah ada tulisan keranjang, logo keranjang, ada langsung muncul 3 item. Totalnya 550.000. Ya. Kalau kita klik, muncul produknya ya. Kulit berminyak ada 2, kuantitinya, kulit ini sekian. Ya. Nah, ini pengiriman sesuai alamat dari si pembeli. Ya. Dan nanti ini terintegrasi dengan ekspedisi Bapak Ibu ya. Kita sedang integrasi dengan ekspedisi. Ya. Nah, kemudian pembayarannya. Ya. Nah, kami sedang memulai untuk ekosistem ini bisa berjalan, termasuk mengintegrasikan dengan SDK dari Kordim, sehingga nanti Bapak Ibu, sebelum saya melangkah lebih jauh, ya, harga yang muncul ada harga P-nya nanti di sini ya. Jadi rupiahnya kecil tapi harga P-nya besar. Nah, harga P-nya kita nanti akan gunakan GCV ya, Global Consensus Value. Nilainya 314.000 US ya, per 1 P. Jadi nanti kalau harganya cuma 175.000 ya 0,0000 sekian P. Begitu ya. Karena 175.000 dibagi 314.000 US itu kurang lebih 4,9 M. Ya.
seperti itu. Tapi nanti kita akan menggunakan per mil, per million itu per juta, ya. Jadi supaya nilai P-nya lebih bisa dibaca, nggak pusing kalau di belakang koma terlalu banyak, ya. Per mil ini kayak persen ya. Kalau persen itu kan per 100 ya, persen itu ya, per 100. Jadi kalau 10 sen dari 1 US dollar 15.000 ya 1.500 ya, karena 10 persennya, begitu ya. Kalau 1 sen ya berarti 150 rupiah, begitu ya. Nah itu kan persen per 100. Kalau per million per juta berarti dibagi 1 juta ya, supaya kita bisa mendapatkan apa yang lebih mudah dibaca. Nah, ini tim sedang bekerja keras untuk mengintegrasikan itu. Jadi nanti Bapak Ibu, saya kembali dulu ya. Saya belum eksekusi dulu keranjangnya. Nanti di sini ada harga RP-nya kecil ya, tapi yang muncul harga P-nya ya, harga P-nya berapa P begitu ya, akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke hackathon, salah satunya adalah mencoba closed loop transaksi terhadap P ya, itu digunakan sebagai transaksi closed loop ya. Closed loop itu artinya nanti hubungannya antara pembeli dan penjual langsung ya, deal-dealannya begitu ya. Ini seperti Bapak Ibu barter tapi di lokasi langsung. Kalau di lokasi langsung kan Bapak Ibu ketemu tuh antara yang mau jual barangnya dengan yang mau beli barangnya menggunakan P ya. Nah, kalau di sini sementara belum open minded, Tokopedia memfasilitasi pertemuan penjual dengan pembeli secara online. Tapi settlement pembayarannya dilakukan berdua antara Bapak dan Ibu, pembeli dan penjual. Nanti kalau sudah open minded, konsepnya kayak Tokopedia. Pembayaran dari pembeli akan di-hold dulu oleh Tokopedia sampai settlement. Artinya settlement itu sampai beres, diterima, tidak cacat, sesuai, dan pembeli sudah melakukan accept, menerima gitu ya, terima barang, maka koin P yang sebagai pembayaran tadi akan mengalir atau berpindah didistribusikan ke penjual, begitu ya, seperti itu ya. Oke, ini bocorannya ya. To be honest, nanti mungkin sekitar tengah bulan atau paling telat di akhir bulan itu sudah muncul dengan SDK terbaru, artinya ada nilai P yang muncul di setiap produk yang ada di Tokopedia, begitu ya. Baik, saya eksekusi yang tadi, ya kita lanjutkan dulu cerita yang tadi. Saya beli ada 2 yang untuk kulit berminyak dan 1 untuk kulit kering. Ya, pilih pengirimannya dikirim. Nanti ada pilihan JNE, Tiki, si cepat dan sebagainya Bapak Ibu ya. Kalau kita dikirim. Nah ini ada ambil sendiri, ya. Jadi konsep ini tadi yang saya sampaikan di muka, saya sudah ulas terkait dengan KPI Gmart, ya. KPI Gmart juga akan menggunakan platform ini untuk berjualan consumer good, ya, sembako dan turunannya beserta kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau ambil sendiri ya dia akan mendatangi KPI Gmart-nya, ya, diambil. Tadi kalau tadi ilustrasinya dengan Pak Agus Salim gitu ya. Pak Agus Salim akan mengantar ke tetangganya, kalau ini diambil sama tetangganya gitu ya. Nah, di sini di bawah ada delivery services ya. Ya tadi, kalau delivery